Ayo, aduh, gak. Jangan download ya. Oke, yuk kita mulai ya. Selamat sore teman-teman. Sore. Akhirnya kita kuliah lagi ya. Kemarin tes gimana? Yeay. Ya, apapun itu sudah terjadi ya. Jadi diikhlaskan saja. Bukan kita balas ya, kita perbaiki, kita tingkatkan lagi di UAS ya. Semangat, masih ada waktu. Kenapa? Itu tanya Miss Pio. Nggak tahu ya, dulu aku juga pengen gitu. Oke, jadi guys kita langsung masuk aja. Ini sesi terakhir buat materi, buat mata kuliah database teknologi. Jadi memang setelah tes, sesinya lab tuh cuma tinggal 2 pertemuan doang. Jadi ini udah masuk pertemuan kelima, ya kan? Ini cuman ini doang, cuman banyak ini doang materi kita hari ini. Jadi semoga bisa cover semua. Materi ini tuh yang bakal jadi tambahan materi dari kuis kemarin, terus ditambahin materi hari ini. Jadilah materi buat kuis kedua, final exam ya. Jadi nanti kita bakal belajar beberapa hal, ada view, ada temporary table, ada order by, ada join, ada set operation. Ada banyak yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi mari kita bersiap-siap untuk menghadapi hari ini. Nah, buat data hari ini, daripada aku pakai yang biasa, kita bikin data yang lebih simpel. Jadi aku sebenarnya udah upload file di Binus Maya. Tapi kalian apa login Binus Maya nggak di PC Binus atau pakai laptop? Gak mau. Kalau nggak tak upload di Notion gitu ya. Bentar, tak upload di Notion. Oke, jadi kita buka Notionnya, linknya apa ya? Notion bit.ly db text class. Jadi kalian silakan buka aja Notion di session yang kelima. Hari ini session yang kelima. Di situ paling atas ada namanya campus_db.zip. Nah itu kalian download aja buat jadi database kita hari ini. Ini Notion ini ya. Alright. Aduh, yuk kita tunggu. Atau kalau kalian pakai PC Binus, tak kasih dari FTP lah. Kita punya banyak cara ya kan. Kalau kalian pakai PC Binus, boleh buka di file Explorer FTP, kalian double klik aja FTP-nya. Atau error juga FTP-nya. Bisa nggak? FTP-nya sudah loading. Nah, di copy ya, itu ada dataset.zip, di copy aja. Di copy ke D. Terus kalian ekstrak. Harusnya ada sebuah file SQL namanya campus_db.sql. Ya. Ya itu. Enggak ada. Gimana? Enggak ada. Nah, itu. Di FTP enggak ada. Enggak ada. Adanya kayak Rainaro. Di refresh. Nah. Bisa. Itu nanti filenya kita upload ke XMPP. Jadi bisa enggak di start? Udah. SMPP di start bisa enggak?
Terus admin ya? Ada kayak gitu. Iya. Order. Iya. Tiba buka admin. Nah, buka aja. Oke, terus kalau udah di-download, download datasetnya udah ya. Silakan seperti biasa buka XMPP. Oke, dibuka aja XMPP-nya. Seperti biasa dinyalain. Dinyalain yang Apache sama MySQL. Terus habis itu tinggal kalian buka admin SQL-nya. Habis itu harusnya buka sebuah ini ya, localhost. Kalian harusnya kalau awal-awal buka kayak gini kan, ya kan? Homebase kayak biasa ya, di import, pilih menu import yang ada di atas, klik menu import, terus choose file. Ini kalian pilih file SQL tadi, campus._db. Loadingnya lama-lama ya? Di sini ya. Di mana ada tapi coba email yang ini dulu. Terus langsung Gitu. Oh, coba di stop terus dibuka lagi. Stop lagi. Wah. Ya, jadi komputernya bisa gitu ya? besok Discord aja berarti ada ya? Oke guys, jadi itu. Nah, tadi ya kita masuk ke materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini itu agak banyak karena kita punya utang materi session 4 kemarin. Aku mau bahas dulu dua. Yang pertama adalah view sama temporary table. Biasanya itu view bakal keluar di file XM. Jadi ini mungkin penting buat yang view terutama. Oke, halo. Kita view dulu ya. Oke, view. Nah, bisa dilihat di materi juga. Kita masuk yang pertama tuh view. View itu apa? View itu adalah virtual view. Jadi dia itu kalau aku bisa bilang, view itu kayak sebuah shortcut select di mana kita bisa panggil view-nya itu berkali-kali. Bayangin aja gini, misalkan kita punya sebuah database kampus tadi. Kita tuh mau select data mahasiswa. Nah, misalkan select data mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Terus misalkan kalian punya where dan lain-lain gitu ya, query-nya panjang. Tapi query ini itu kalian lakukan tiap hari. Misalkan tiap rutin kalian admin kampus ini ya, misalnya ya, kalian LSC gitu. Kalian perlu mengakses data mahasiswa tiap hari. Daripada kalian ngafalin query-nya, kita bisa bikin caranya lebih cepat dengan bikin shortcut yaitu dalam bentuk view. Jadi view ini tuh kita bikin ngerangkum select-nya, kita simpan sebagai namanya sebuah view. Nah, view ini tuh bisa dikasih nama. Misalkan di sini kita bikin view-nya tuh namanya view mahasiswa, view underscore MHS. Jadi semua query ini tak simpan, terus tak namain view underscore mahasiswa. Jadi kayak kita bikin file, gak bikin file juga sih. Kayak kita meringkes doang satu query ini tuh jadi nama view yang simple. Jadi nanti kita kalau mau manggil data mahasiswa nggak usah select all from mahasiswa, nggak usah. Cuma tinggal select all from view mahasiswa. Jadi dia kayak berfungsi sebagai sebuah shortcut. Aku bisa bilang dia shortcut.
cut. Gitu ya. Jadi daripada kita nge-query panjang-panjang, select gitu ya. Kita nge-query select panjang-panjang, kita bisa ringkes lebih singkat pakai view. Jadi biar kita nggak usah nulis query yang panjang ini berulang-ulang kali, misalkan kalau itu ternyata sama-sama aja. Sampai sini ada menurutnya? Paham maksudnya view apa? Mungkin kita sambil coba praktek ya, biar tahu gimana cara pakainya view. Jadi dari yang gambarku tadi itu bisa kita buat query-nya kayak gini guys. Misalkan kita punya query select all from mahasiswa. Ya misalkan where mahasiswa itu apa ya? GPA-nya lebih dari 3. Terus kita nanti bikin view mahasiswa GPA 3. Nah, jadi nanti kita nggak usah bikin select-nya ini berulang kali, kita cuma tinggal manggil mahasiswa GPA 3 gitu. Nih, pertama-tama caranya berarti kita bikin dulu view-nya ini, kita bikin dulu. Shortcut-nya kita bikin dulu. Caranya gimana? Udah diimport kan database-nya? Udah ya. Yowes, kalian klik dulu, pastiin kalian klik dulu kampus DB-nya, kalian klik. Nah ya, ceknya ini ya, kalau kalian udah pilih harusnya di atas database-nya kepilih kampus_db. Oke? Kita ke SQL. Nah, yowes, kita coba aja create view. Create view, misalkan mahasiswa IP 3. Jadi aku mau nampilin semua data mahasiswa yang IP-nya itu lebih dari 3. Ada data IP nggak ya? Ada data IP nggak ya? Aku lupa. Aku mau select all dulu deh. Aku mau cari tahu ini datanya sini apa ya? Select all terus SQL. from mahasiswa. Oh ada IPK ya. Jadi IPK-nya misal lebih dari 3. Jadi kita bikin create view view. Nama view ini sembarang, kayak nama variabel. Jadi terserah kalian mau namanya kayak gimana. Cuman biasanya kalau di binus namain view itu pasti ada kata-kata view nih. Jadi view underscore apa. Jadi view underscore biasanya mahasiswa IP 3 apa IP 3 gini misalnya aja. Nggak wajib ya, cuman biasanya kalau di soal latihan binus pasti ada nama-nama view nih. Terus baru select. Yang jangan kalian lupain adalah setelah create view terus bikin nama variabel harus pakai s. Jadi bahasanya kayak kita membuat sebuah view yang isinya itu adalah select bla 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 bla. Misal select all from mahasiswa di mana IPK-nya itu lebih dari 3,0. Jadi ini bikin yang simpel dulu ya. Kita misal bikin untuk bisa lihat data mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,0. 3.0. Dari ketik? Oh, udah. Kalian bisa go. Harusnya ini ya. MySQL return an empty result. Berhasil ada error? Oke, error. Dilihat temennya bang. Ini ya, ini create view. Nah, tak komen dulu. Komennya apa? Terus caranya buat manggil atau pakai view-nya itu tinggal select all, harusnya tinggal select all from view mahasiswa IP 3. Yang komen ya, yang atas ya. Yang atas aku komen. Terus kita coba manggil view-nya tinggal kayak gini doang. Select all from mahasiswa IP 3. Nah, nih
keluar hasilnya semua mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3, 3,1, 3,9, 3,2 sama 3,75. Ini ya. Jadi kita perlu 2 step kalau mau bikin view tuh. Tadi kita pertama bikin dulu view-nya kayak gimana, shortcut-nya ya. Kita bikin shortcut itu Y. Namanya apa? Dia menuju query apa. Terus kalau udah mau bikin, baru bisa mau akses. Jadi kita tinggal manggil view-nya itu select all from view mahasiswa. Kalau kayak gini kalian lihat kan ini kayak tabel ya. Anggapannya view itu kayak sebuah tabel ya. Karena dia disebutnya setelah from, ya kan? Dan memang gitu cara manggilnya view. Dia kayak bikin copy-copyan tabelnya. Hasil select itu dia simpan sebagai sebuah view. Kalau ada orang mau lihat hasil view-nya dia tinggal tampilin resultnya apa. Siap. juga tuh kayak menurut jadi kok pernah kalau nggak kenapa-napa kalau kayak gak mau boleh nggak boleh Apa tadi bikin ini? tapi kenapa begitu Tadi bikin ini. Oh, itu udah ngerjain Haiko, Mbak. pas aku telepon nggak diangkat Pas aku sampean itu Kayaknya aku coba balas terus balas kita besok persen selesainya berapa? Jam 3 jam 7 jam 8 kali Siap. Oke. gila Jess, thank you Jess. Oke, udah ada yang mau ditanyain view, ada yang nggak paham? Hah? Aman. Ya, gitu ya. Jadi view penggunanya sesimpel itu doang. Tapi berarti dia cuma bisa buat select ya. Kalau kalian mau query-nya ini insert atau yang lain nggak bisa. Karena view dari namanya jelas ya. View kan buat lihat. Lihat itu kita cuma bisa pakai query select. Select kan biasanya cuma buat melihat data query yang kita minta. Jadi create view itu pasti gabungannya sama select. Nggak mungkin tiba-tiba sama insert atau tiba-tiba sama alter table, nggak. Pasti sama select. Oke? Jadi dia cuma meringkas select yang kalian tulis itu kepanjangan jadi lebih pendek. Dah, paham ya? Ada yang mau tanya? Dah? Nah? Oke, jadi itu view. Jadi view bisa kalian variasiin banyak banget. Ini kan cuma contoh saja. Kalian bisa variasiin macam-macam.
Misalnya nanti ya kayak select biasa ya, kalian tambahin lagi belum belajar order by. Where-nya mau banyak, nanti from-nya mau pakai join, terus kolomnya mau kalian hitung pakai concat lah dan lain-lain bisa. Apa yang kalian lakuin di select bisa kalian lakuin juga di sini select-nya. Tinggal select itu disimpan jadi sebuah view. Jadi select-nya bisa sakarmu. Mau pakai where, mau 2 tabel, mau 3 tabel, mau kolomnya itu dimodify dulu kayak gimana, dikasih concat bisa. Misalnya kita bikin satu view lagi deh. Kita bikin view satu lagi. Tak copy aja dengan sebelumnya. Bang sabar. Lapar ya? Misalkan aku mau bikin kolomnya itu tak edit dulu. Misalnya ya, kita punya kolom tadi kan ada NIM, ada mahasiswa, ada NIM ada namanya, ada jurusan, ada angkatan, ada IPK. Misalnya aku ngedit biar yang keluar itu lebih bagus. Misalnya mahasiswa titik 2 baru data mahasiswanya, apa namanya dia. Terus juga no comment yang tadi. Terus juga data apa ya? Angkatannya sama IPK-nya toh. Nah, ini tadi tak simpen jadi S nama. Terus misalkan kita di sini kan jurusan CS, ada nggak informatika. Jadi nanti kita cari misalkan mahasiswanya itu cuman kita mau cari mahasiswa CS doang. Di sini kita mau view mahasiswa CS, misalkan kita tuh Pak Rizky ya, kita mau lihat siapa aja sih mahasiswa CS yang ada di Binus Semarang. Cuman aku mau formatnya kayak gini, namanya harus aku kasih tulisan mahasiswa dulu, terus aku cuma perlu angkatannya tahun berapa, IPK-nya sekarang berapa. Berarti where-nya tak ganti karena di sini kita misalnya Pak Rizky mau dapat data where-nya itu cuman jurusannya harus CS, berarti where jurusannya itu sama dengan ya kalau simbol informatika. View mahasiswa CS. Oke, udah kita tunggu. Terus kita komen lagi ya, jangan dihapus biar kalian masih punya simpanannya. Kita select all from view underscore mahasiswa underscore test. Harusnya dia bakal keluar nih ya, ada 3 mahasiswa informatika, ada mahasiswa, ada 2 Andi, ada Citra, ada Eka. 2021, 2022, 2023 angkatannya IPK 3,75, 0,9 sama 2,95. Jadi ini data yang kita dapat dari query kita tadi. Ini query-nya tadi. Sebentar. Ini. Jadi select-nya itu terserah. Di sini contoh simpelnya tak edit dulu gitu ya. Aku mau nunjukin kayak kolomnya itu mau tak edit dulu itu juga bisa. Where-nya juga harus angkanya bisa, terserah kalian. Ini kalau di join juga bisa, cuma nanti kepanjangan kalau nambahin join di sini karena ada materi join. Ini kenapa?
belum select dong, selectnya hilang. Oke. Nah, jadi itu contohnya create view. Harusnya kalian bisa lihat juga materi soal latihan create view di Galaxion, ada di DPPRK. Kalian coba aja ya buat create view. Terus next, materi kita selanjutnya ada temporary table, tapi yang penting itu order by sama join. Jadi kita mungkin move ke situ dulu, I guess. Atau bisa sih. Nah, oh ya udah, ini temporary table dulu ya. Jadi ini view, ini kita tulis dulu, ini materi buat view. Habis sampai sini. Terus sekarang kita mau belajar yang namanya itu adalah temporary table. Temporary table. View versus temporary. Ada yang naruh sih itu kan biasa. Oke, dah. View tadi aman ya. Kita lanjut ke temporary table. Jadi kayak namanya. Jadi yang kedua ini adalah temporary table. Temporary table. Kayak namanya, dia itu temporary. Kenapa? Dia itu disimpannya ke dalam sebuah session database kita. Anggap aja session gini guys. Kalau kalian login di Windows Maya, kalau kalian udah login kan biasanya nggak diminta password lagi, ya kan? Tapi kalau kalian kelamaan nggak login Windows Maya, kalian diminta suruh login lagi kan? Nah itu kan konsep session kayak gitu ya, dalam sebuah database. Cuman di sini konsepnya session, di dalam itu tadi dalam app. Kalau di dalam database itu sessionnya berlangsung ketika kita mengakses database. Misalkan sekarang kita mengakses database nih, kita bikin sebuah temporary table. Terus PC ini mau matiin, kamu log atas SMTP. Berarti sessionnya kan hilang. Kamu buka PC ini lagi, temporary table udah hilang. Soalnya temporary table itu bergantung pada session database-nya. Anggapannya dia disimpan di data memori sementara. Jadi begitu PC ini dimatiin atau kalian log out, temporary table itu akan hilang. Jadi benar-benar temporary table itu gunanya mirip kayak view, cuman dia masa hidupnya sebentar. Dia keperluannya cuma sebentar doang. Misalkan kita cuma perlu buat lihat data itu sekarang doang, sessionnya kita hari ini tok gitu ya. Kita bikin temporary table pagi, kita pakai seharian. Karena kita nggak butuh, nanti hilang ya udah nggak apa-apa. Jadi yang beda itu scope-nya. Temporary table sama view. Dia itu bergantung sama database session. Kalau PC ini mau matiin dia bakal hilang. Tapi kalau view enggak, dia tuh masuk ke dalam database kalian, disimpan ke database kalian, jadi dia nggak bakal hilang, dia permanen. Terus, akses levelnya dia read only juga, jadi cuma bisa lihat hasil dari yang kita baca. Jadi udah, sebenarnya kalau membedain view sama temporary table gitu aja. Kalau memang simple ya. Kalau view itu sekali bikin nggak bakal hilang. Kalau temporary table sekali bikin terus tidak connect database lagi, udah hilang. Oke? Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya itu mirip sama kayak bikin view sebenarnya. Jadi coba ya. Kita bikinnya persis sama kayak yang tadi. Yang ini mahasiswanya IPK-nya lebih dari 3 deh. Tadi kan view-nya kita bikin kayak gini. Create view mahasiswa IP3 as select all from mahasiswa bla bla bla. Sekarang kita create-nya temporary table. Agak ini jadi temp aja. Nih, jadi cuman ganti kata-kata view-nya jadi temporary table.
terus sisanya sama formatnya, pakai S dan harus isi select-nya sama. Pokoknya namanya mau bedain aja ya. Tadi kan namanya view, namanya bedain. Misalkan sekarang namanya temporary underscore mahasiswa underscore IP3. Biar bedain, biar kalian nggak bingung. Oke, jadi jangan disamain ya namanya ya. Nanti SQL-nya bingung juga. Namanya dibedain sama yang view tadi. Di sini aku kasih namanya temporary. Kalau udah kita bisa run. Oke, berhasil. Kalau ada error bilang. Terus kita copy aja select yang dari atas tadi ya. Kita udah bikin select. Sekarang kita nggak ngambil dari view mahasiswa, kita ngambilnya dari temp mahasiswa. Dan kenapa aku kalau mau select yang atas ini harus selalu komen? Karena create view itu kalian bikinnya sekali ya. Jadi cukup sekali bikin, terus jangan pernah di-run lagi. Oke? Karena nanti takutnya double dan lain-lain. Kayak kalian bikin tabel. Nah udah bikin tabel sekali ya tidak bisa bikin lagi. Jadi view juga kayak gitu. Nek udah ada view dengan nama yang itu harus unik, nggak bisa kalian bikin lagi. Kalau nggak tadi harusnya ke override sih. Jadi mending kita komen. Biar nggak keren ya. Kayak tadi kita komen dulu, baru kita tampilin. Oh, dulu. Cara manggilin gimana? Value. Oh, salah, IP3, salah. Ini CS. Loh. Salah, Oh, itu. Apa nggak usah pakai S? Oke, apakah kita usah pakai S? Kita lihat. Itu udah bisa. Cara login di sini pakai kamera mikro. Create table gitu. Gimana? Kenapa ya? Oke, jadi entah kenapa dia tidak mau nyimpan karena tidak ada kamus db.temp mahasiswa IP3. Ada yang bisa? Enggak ya, error ya. Yaudah skip dulu aja. Daripada kita membuang waktu lama di sini. Harusnya bikin kayak gitu karena di sini pun dokumentasinya seperti itu. Tapi mungkin kalau di PHP MyAdmin nggak mau. Nanti aku cari lagi. Dan aku info ke kalian kalau misalkan ada yang salah. Cuma ini juga tidak pernah keluar di quiz. Yang keluar di quiz itu pasti view, karena temporary table dia susah juga nyimpannya di database gimana, di OJ yang kalian nggak bisa nyimpan. Jadi yang keluar pasti view. So ini buat tambah-tambahan aja. Ada hal yang harusnya namanya temporary table di MySQL. Oke ya, kita lanjut dulu aja ke yang selanjutnya. Ke order by.
Lanjut ya ke order by ya. Jadi order by ini adalah sebuah query di SQL di mana kita bisa ngurutin data kita itu secara A sampai Z, ascending atau descending, Z sampai A. Nih. Ya, di depan. Order by adalah function untuk mengurutkan data secara langsung. Kayak nge-sort gitu ya, nge-sort dari A sampai Z, berarti ascending, atau descending, jadi dari Z sampai A. Kayak kalian bikin bubble sort, ini langsung jadi, tapi nggak usah bikin bubble sort. Jadi order by itu ada dua, dia order by. Kalau ascending itu singkatannya, kalian nggak usah ngetik ascending gitu, nggak usah. Ngetiknya cuma tinggal ASC. Kalau mau descending ngetiknya nggak usah descending, nggak usah DESC gitu doang. Jadi ini ya kayak udah ditulis, ngetiknya cuma tinggal ASC atau DSC. Cara nulisnya gimana? Di dalam sebuah query, misalkan kalian mau select, mau pilih kolom 1, kolom 2 dan seterusnya dari tabel mana. Terus di bawahnya from baru bikin order by. Dan order by itu kayak namanya order, berarti kan diurutkan. By berdasarkan apa? Berdasarkan suatu kolom. Jadi kalian misalkan mau mengurutkan data berdasarkan kolom namanya, dari nama yang dimulai dari alfabet paling awal. Itu berarti tinggal nanti order by nama ASC. Berarti nanti dia namanya mulai dari yang namanya paling atas, misal namanya Ata gitu ya. Dia nomor 1 absennya. Terus nama yang Z, Zeva-nya paling belakang nanti. Gitu. Kita bisa coba bikin aja di MySQL kita, misalkan berarti kita mau select data mahasiswa kita lagi, select all from mahasiswa. Terus kita mau ngurutin mahasiswa kita berdasarkan namanya, berarti order by nama ASC. Terus kalian go. Ya, tinggal select, terserah mau selectnya apa. Di sini aku nyontohin yang simbol. Terus order by namanya harus ascending. Ini kita go, hasilnya seperti ini ya. Dia ngurutin namanya. Andi paling atas, soalnya dia A kan. Habis itu baru B, C, D, E. Jadi urut nih. A, B, C, D, E. Andi, Budi, Citra, Dewi, Eka. Nah ini udah ada ini ya di sini ya. Nama itu panahnya ke atas, ada 1. Nah, kalau mau dibalik, balik. Loh, query-ku mana Pak? Ya hilang. Loh, hilang semua. Ya. Yang tadi udah dicatat kan ya yang view ya. Hilang semua dia. Sayang sekali. Apa? Ada belum nyatat? Ya. Temporary table. Ini di Emang nggak bisa. Oke ya. Terus kalau misalkan mau descending ya wes tinggal mau ganti aja jadi DESC. Jadi kalau ascending itu pakainya ASC, kalau descending pakainya DESC. Udah, segampang itu doang sih. Ini bisa diimplementasiin buat banyak hal. Nah, tapi nggak cuma itu doang. Kita bisa ngurutin dari 2 hal. Ini ya, asal itu kalau descending berarti dia sampelnya dari bawah. Eka dulu, baru Dewi, baru Citra, baru Budi, baru Andi. Manfaatnya buat apa ini query-nya? Berarti ya buat ngurutin aja sih. Ngurutin datanya itu mulai dari alfabet paling kecil atau paling gede. Terus ini cuma bisa 1 kolom doang atau bisa lebih ngurutinnya. Kan misalnya bisa aja kita punya banyak kolom kayak tadi ya, ada nama, ada jurusan, ada IPK. Misalnya aku mau ngurutin nggak dari nama, tapi dari jurusan dan juga dari IPK. Jadi basisnya 2 hal.
Misalnya jurusannya aku mau ascending, berarti yang DKV ini bakal paling atas. Tapi kalau ada jurusan yang sama, misalnya informatika nih, aku mau lihat variabel kedua. Aku mau di sini bandinginnya dari IPK. Jadi IPK-nya yang paling tinggi bakal aku sebutin duluan. Misalnya berarti dari Eka sama Citra, kan jurusannya sama. Tapi IPK-nya kan pasti beda. Nah, aku mau urutin dia dari IPK-nya. Kalau IPK-nya lebih tinggi, disebutin pertama. Berarti si Citra ini harusnya nanti muncul lebih tinggi daripada si Eka. Gitu ya. Jadi order by nggak cuma berdasarkan satu kolom doang, tapi bisa lebih, bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Misalnya kita bikin seperti itu, kita bikin order by mahasiswa kita itu berdasarkan jurusan aja biar lebih gampang enaknya per jurusan. Tapi per jurusan juga kalau jurusannya sama berdasarkan IPK. So kita ambilnya gini guys, misalnya kita mau select name terus mahasiswa, terus IPK-nya dia berapa. Kita ambil dari tabel mahasiswa seperti biasa. Jadi kita nggak ambil semua ya, misalnya kita cuma ambil name mahasiswa sama IPK, kolomnya 3 aja. From tabel mahasiswa, order by-nya di sini aku mau kasih 2 kriteria. Kriteria yang pertama adalah jurusannya itu harus ascending. Jadi jurusan DKV, karena D itu abjadnya paling atas dari yang informatika dan sistem informasi, dia bakal paling atas. Terus variabel yang kedua adalah IPK-nya. IPK-nya di sini aku mau descending. Jadi kalau IPK-nya dia lebih tinggi, lebih tinggi IPK-nya, bakal disebutin lebih apa ya? Bakal disebutin duluan. Nah, gitu aja ya query-nya. Select name mahasiswa IPK from tabel mahasiswa. Kita ngorder by-nya jurusan dulu, ascending, baru berdasarkan IPK descending kalau misalkan jurusannya sama. Ini bisa banyak ya teman-teman. Kalian bisa ngedit sampai 3, 5, 10 terserah. Kalau misalkan tabelnya kolomnya banyak. Karena ini tabelnya kolomnya cuma dikit. Gitu aja. Oh, sorry, nama deh. Nim nama. Select nim nama ya. Aku lupa nama kolomnya bukan mahasiswa tapi nama. Nah, udah. Oh, jurusannya enggak. Lupa, jurusannya sekalian. Jurusan baru IPK. Nim nama jurusan IPK. Udah tampilin aja itu. Kalau mau select all juga boleh BTW. Jadi ini adalah hasil dari query kita tadi. Kita punya jurusannya DKV paling atas karena jurusan itu ascending. Terus informatika itu karena ada 3 yang sama, informatika. Kita urutin dari IPK-nya. Yang paling tinggi disebut C duluan. Lalu yang lain mengikuti. Baru kalau jurusannya beda, sistem informasi ya berarti di bawah E. Karena nama jurusannya beda. Begitu. Simpel bukan? Ini juga bisa keluar di quiz. Jadi misalkan nanti datanya perlu di order by, pasti kalian bakal disuruh buat ngurutin pakai order by. Oke, easy level squishy. Ada yang mau ditanyain? Ya? Gampang ya? Easy ball ya? Oke. Merentoi. Lanjut. Merentok ya. Lanjut. Nah, ini yang lebih rumit dan sudah dipelajari. Kemarin udah aku jelasin kan buat kuis kemarin ya, join ya, udah ya. Waktu kelas tambahan harusnya. Cuman di sini aku bahas lagi karena harusnya join itu sesi ini, bukan sesi kemarin. Jadi yang kemarin bikin soal tuh agak mana? Oke, kita masuk ke join ya. Tadi udah aman kan? Kita masuk ke join. Jadi guys, ada sebuah hal di SQL yang namanya join.
Join itu memudahkan kita kalau kita mau ngambil data dari dua tabel yang berbeda. Ini ya database kita. Itu kan harusnya aku bisa lihat ini ya, structure. Oh. Bisa ngeliat ini nggak ya relationnya? Aku lupa ngeliat relation dari mana ya? Nggak, cari dulu bentar. Routine. Oh waduh, oke lah. Dari sini dulu aja. Oke, jadi di sini kita punya berapa tabel? Kita di sini punya 4 tabel, ada dosen, ada KRS, ada mahasiswa, ada mata kuliah. Dari mata kuliah kita tahu ada kode mata kuliah ini, ada IF 101, IF 102. Nah, ini gimana cara lihatnya ya? Sebentar. Oh, ya, nah. Yowis. Aku pakai contoh yang lain aja deh, bentar. Karena aku lupa bikin IRD-nya, jadi aku pakai contoh yang ini ya. Buat bahas join-nya toh aja. Yowis. Jadi aku sempat bahas join waktu kelas tambahan. Ada yang nggak ikut kelas tambahan? Oh iya, nice. Gak ikut kelas tambahan? Nah, ikut. Oh iya, ada enggak? Iya, enggak apa-apa. Jadi harusnya materi hari ini ada beberapa tipe join yang kita bisa pelajari di MySQL ya. Ada yang namanya inner join, ada left join, ada right join, ada full outer join. Jadi join itu apa? Join itu adalah sebuah query di SQL mana-mana punya. Itu buat menghubungkan antara dua tabel. Jadi misalkan kalau kalian punya IRD, di mana semua soal virus pasti ada IRD-nya. Kayak gini, tabel kita yang biasa. Ini adalah groceries ya. Gimana caranya kita mau nampilin data itu? Misalkan di sini kan ada employee, ada customer, ada transaction header, detail, produk sama kategori. Gimana caranya aku mau nampilin data nama produk, harga produk, stok produk dan juga nama kategorinya sekaligus? Itu ada yang namanya harus join. Karena bisa kita lihat dari IRD, data yang mau kita tampilin itu letaknya ada di dua tabel yang berbeda. Jadi pokoknya kalau kalian diminta buat ngambilin sebuah data, tapi datanya kalau kalian lihat di IRD itu letaknya di dua tempat atau dua tabel yang berbeda, berarti fix harus pakai join. Tinggal gitu aja lihatnya ya. Ini udah kalian alami kemarin. Jadi misalkan kita mau nampilin name, price sama stok, terus kategori name juga mau ditampilin, harus gabungin data produk sama kategori dulu jadi satu. Jadi satu kesatuan tabel. Nyatuinnya dari mana? Nyatuinnya itu dari yang ada namanya foreign key. Jadi kalau di sini MS kategori itu punya primary key kategori ID. Ya kan, ini primary key ya, ada kuncinya kategori ID. Dia tuh kan punya relasi ya. Relasi itu ditujukan
dengan garis-garis yang menghubungkan antara tabel-tabel tersebut. Ini ada garis, ini ada garis. Nah, garisnya itu apa sih artinya? Jadi kalau kalian belajar harusnya kan tahu ini one to many ya. Ya kan? Ini one to many. Jadi satu kategori itu bisa dipunyai oleh banyak produk. Kok bisa? Dari mana? Dari kategori ID yang ada di MS kategori itu bisa dipunyai oleh setiap produk juga kategori ID-nya itu. Jadi ini adalah primary key, tapi di MS produk kategori ID adalah sebuah foreign key. Dia berelasi ke kategori ID supaya bisa dapat data kategori name. Jadi kalau kalian mau menghubungin dua tabel atau lebih, lihatlah garis, ada garis tidak antara tabel itu. Ini ada garis, lihat yang ada panah hijau ini. Oh, ini ada yang panah hijau, berarti dia adalah foreign key, sebuah kolom yang bisa menghubungkan kita antara tabel A dengan tabel B. Begitu juga dari produk ke detail, produk sama detail, oh ada garisnya, berarti kita bisa connect antara dua tabel itu. Yang menghubungin apa? Yang menghubungkan adalah data ini ya. Di sini ada produk ID, di sini juga ada produk ID. Ini primary key, di sini foreign key. Jadi kuncinya adalah pokoknya kalau mau join ini cuma tinggal lihat aja antara dua tabel itu ada garisnya enggak. Ini ada garisnya, tinggal cari nama kolom yang ada di kedua tabel tersebut. Ini ada produk ID, di sini ada produk ID. Berarti kita bisa gabungin antara dua tabel tersebut. Itu. Enggak cuma dua tabel, tiga tabel, tapi bisa kalian gabungin semua tabelnya. Cuman harus bertahap. Nggak bisa kalian mau nampilin employee terus produk sama kategori name. Itu nggak bisa tanpa kalian harus menghubungin dari employee, harus connect ke sini, harus connect ke sini, harus connect ke sini, harus connect ke sini. Jadi kalau mencar, berarti kalian harus cari jalan gimana caranya dari produk itu bisa menghubung ke employee. Cari aja jalan paling dekatnya kemana. Oh, jalan paling dekatnya berarti harus ke sini kan. Harus connect dulu ke detail, ke header, baru ke employee. Gitu. Kita coba aja join-nya. Nah, di sini ada beberapa tipe join, ada inner join, ada left join, ada right join. Harusnya kalian bisa paham dari diagramnya. Yang paling bakal sering kepake itu adalah inner join. Inner join itu gimana? Inner join itu nanti dia nyocokin data yang ada di kedua tabel, yang ada di kedua tabel yang bakal dia tampilin. Kalau left join itu dari tabel yang pertama yang disebutin kita duluan, itu bakal ditampilin semua, dan juga yang beririsan sama tabel 2. Ini jarang dipakai, nanti aku kasih tunjuk use case-nya apa. Tapi yang paling sering kepake itu adalah inner join. So, mari kita tengok lagi ke dalam database kita. Di sini ada beberapa join yang bisa kita pakai. Yang komen lagi ya. Kita lanjut ke join. Kita di sini bakal praktek tiga-tiganya, yaitu berarti yang pertama ada inner join dulu. Inner join. Misalnya di sini yang mau aku lakuin adalah data kita, ini kan data kampus ya. Ini konsepnya kayak kampus negeri sih, tapi ada yang namanya KRS. Jadi KRS itu kayak semester plan-nya di BINUS. Tapi semester plan kalian kan udah dipaketin sama BINUS ya. Ini kalau di negeri kan harus war, atau nggak sih war KRS gitu. Harus rebutan kelas sama teman-temannya kalau kalian mau ambil kelas tertentu. Nah, jadi ini contohnya. Misalnya ID KRS 1 itu untuk NIM sekian, dia ngambil kode mata kuliahnya IF 101 buat semester 1 dan dapat nilai A ternyata mahasiswa itu. Cuma di sini kita nggak tahu mahasiswa dengan NIM sekian itu namanya siapa. Terus kode mata kuliah ini tuh nama mata kuliahnya apa? Itu kita nggak tahu kan. Nah, makanya kalau kita mau tahu nama mahasiswanya dan nama mata kuliahnya, kita harus menggabungkan ini
dengan tabel mahasiswa, nih ya, kan ada nih mahasiswa, ada namanya kayak tadi, dan ke tabel mata kuliah. Di sini ada kode mata kuliahnya. Jadi dari kode mata kuliah nanti kita bisa retrieve atau bisa ambil nama mata kuliahnya. Caranya berarti seperti ini aja. Kita di sini use case-nya mau nampilin data KRS beserta nama mahasiswa dan nama matkul. Karena yang disimpan di KRS itu kayak cuma kode-kode doang. Kita nggak tahu tuh data ini tuh maksudnya mahasiswa siapa sih, nama mata kuliahnya apa sih, kita nggak tahu. So langsung aja di sini misalnya kita mau nampilin yang pertama itu adalah ID KRS-nya, misalnya ID KRS-nya. Terus berarti NIM mahasiswanya ya, NIM-nya. Terus juga nama mahasiswanya. Terus berarti kode matkulnya, kode underscore MK. Terus nama mata kuliahnya. Kalau kalian mau edit namanya boleh, misalkan ini jadi ID doang, NIM-nya jadi NIM, namanya jadi nama mahasiswa. Harus dipetik ya kalau dua kata. Misalkan ini apa ya? Ini kayak kode-kode mata kuliah kita di Windows, misalkan ini kan kita COM 6893051. Nah, yang tadi cuma kayak IF101. Mana tadi? Ini ya. Ini misalnya kode matkul. Ini tak namain nama matkul. Nah, ya. Oke. Terus caranya gimana? Caranya kita tinggal tentuin dulu titik startnya kita dari mana, starting pointnya kita dari mana. Di sini kan aku karena nggak ada IRB-nya ya, jadi kita dari sini aja, dari database-nya. Tentuin dulu aja dari 3 tabel yang mau kita tampilin hari ini, KRS, mahasiswa sama mata kuliah, mana yang mau disebutin duluan. Sebenarnya bebas sih, kalian mau sebutin dulu yang mana. Kalau dalam case ini, misalnya yang paling banyak itu KRS, kita bisa sebutin dulu misal from KRS. Baru kita joinin 2 tabel yang lain. Kalau kalian ngetiknya cuma join kayak gini, itu berarti inner join. Gak usah kalian tulisnya inner gitu, gak usah. Dia auto inner join. Jadi nulisnya tinggal join. Terus nama tabel yang mau kalian gabungin apa? Berarti misalnya tabel mahasiswa yang mau kita gabungin, biar dapat data nama mahasiswa ini. Nah, terus yang penting adalah apa yang menghubungkan antara KRS dengan tabel mahasiswa. Jadi kalau kita lihat secara struktur database, data KRS itu kan punya NIM ya, punya data NIM kan. Terus di mahasiswa juga ada data NIM tuh. Berarti kita bisa asumsikan, oh ada suatu kolom yang terdapat di 2 tabel. Berarti kolom ini tuh bisa jadi jembatan buat kita menghubungkan kedua tabel tersebut. Kita tinggal bisa ketik on mahasiswa.nim sama dengan krs.nim. Jadi kita mau menghubungin antara KRS, kita joinin dengan tabel mahasiswa lewat apa? Melalui apa? Melalui on mahasiswa.nim sama dengan krs.nim. Jadi kita cocokin dulu data antara NIM-nya mahasiswa yang kita punya sama NIM yang ada di KRS. Itu cocok nggak? Kalau cocok kita nanti bisa tampilin data namanya mahasiswa itu siapa. Gitu. Terus kita bisa joinin lagi tuh sama data mata kuliah. Misalkan join matkul on. Nah kita lihat lagi dari data KRS-nya. Dari KRS itu kan nanti ada kode MK ya, kode mata kuliah. Nah ini tuh juga dipunyai oleh database mata kuliah.
dia juga punya kode MK. Berarti kode MK ini bisa kita dapetin untuk jadi jembatan antara dua tabel KRS sama mata kuliah. Berarti on KRS dot jadi kode underscore MK sama dengan mata kuliah dot kode MK. Itu simpel itu teman. Jadi kita tinggal tentuin aja satu starting pointnya, kita mau mulai dari tabel yang mana, terus kita join tabel tersebut dengan tabel yang punya key, foreign key antara KRS sama mahasiswa. Dihubunginnya ternyata sama NIM. Oh yaudah, kita berarti hubungin on mahasiswa.nim, kita sama dengan NIM KRS.nim. Kalau datanya sama, karena ini pakainya inner join, dia berarti cuma nampilin data yang benar-benar ada di mahasiswa dan ada di KRS. Karena konsepnya bisa aja seorang mahasiswa itu cuti kan, berarti mahasiswanya nggak ngelakuin KRS, nggak milih mata kuliah, itu bisa juga. Kita go aja. Nah, kalau kalian nemu error kayak gini, column name in field list is ambiguous. Itu maksudnya gimana? Karena dia bingung guys. Kayak yang udah tadi kita bilang, kan di data KRS itu ada kolom NIM, tapi di tabel mahasiswa juga ada kolom NIM, ya kan? NIM itu ada di dua tabel. Terus dia bingung, lah terus ini NIM-nya tuh ngambil dari tabel yang mana maksudmu? Kita perlu perjelas ke SQL-nya, NIM-nya tuh ngambil dari data mana? Dari tabel yang mana? Kita bisa sebutin aja, misal kita ngambil dari data yang KRS, berarti KRS.NIM itu. Dot itu dia separate antara tabel dengan kolom. Jadi ini kan tabelnya KRS dot NIM itu adalah nama kolom di tabel tersebut. Kalau kalian ambil lagi harusnya masih ambiguous karena kita punya data kode mata kuliah juga ada di dua tabel. Kita pakai yang KRS saja. Nah, finalnya seperti ini ya. Ada ID KRS, ada NIM-nya, ada nama siswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Kita joinin ke tiga tabel. Kita go. Nah, sekarang tampil ID 1, NIM-nya sekian, namanya Andi. Dia ngambil mata kuliah basis data, database. Andi juga ngambil mata kuliah algoritma. Budi manggilnya basis data, ngambil basis data. Citra juga ngambil basis data. Citra ngambil 2 sama jaringan komputer juga. Dewi ngambilnya sistem enterprise. Nah, kalau kita ingat, berarti ada satu mahasiswa yang nggak tampil, si E ya, tadi siapa namanya ya? Eka, yaitu dia kan nggak tampil, berarti karena dia nggak ngambil KRS ya, mungkin dia cuti. Makanya di sini kita pakai inner join. Tadi maksudku adalah cuma data NIM yang ada di KRS dan NIM yang ada di tabel mahasiswa yang ada di keduanya doang yang kita tampilin. Jadi karena ada Andi ini ambil KRS, berarti kan ada di tabel KRS juga, Andi kita tampilin. Tapi karena si Eka tadi nggak ngelakuin KRS, datanya nggak ada di tabel KRS tuh, dia nggak kita tampilin. Bisanya nampilin si Eka gimana? Kalau kita pakai left join, itu tadi habis ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu buat join. Ada? Ada yang error? Ini KRS dot ini. Jangan dulu ini. Ini juga ini KRS dot ID KRS. Ini Oh, ID Kak. KRS dot ID. Ini KRS dot Ini sebentar. Ini KRS dot Ini. ID. Ini. Ini ya gitu. KRS dot bawah lagi. Ini KRS.
Oh, kamu joininnya kan harusnya satu mahasiswa satu kuliah. Tadi ke oh ini kenapa nggak muncul? Muncul, scroll aja. Oh. Tuh, coba. Kalau kebalik ini nggak apa-apa tapi. Enggak apa-apa. Berarti kode, tapi ini nama. Misalkan ini sama nim. Mana sih Chris? Ya ampun. Oke, ngode kamu. Chris. Udah double lagi kayaknya. Opa. Mana sih Chris? Oh. Thank you. Bisa bro. Makanya nggak usah dibuka. Oke, itu buat inner join ya. Ada cara biar kalian gak usah ngetik joinnya tuh kepanjangan. Ini kan kalian ngetiknya mahasiswa, kan mungkin kalian mager ngetik ya. Aku berburuk sangka lah kalian mager ngetik. Kalian bisa menyingkat data nama tabel mahasiswa ini jadi sebuah alias doang. Caranya tinggal kalian spasi dari mahasiswa, kalian spasi satu aja, terus kalian ketik nama aliasnya, nama pendeknya tabel mahasiswa itu apa? Misalkan namanya pendeknya cuma M. Halo. Terus mata kuliah juga, misalkan mata kuliah itu kepanjangan buat kalian ketik. Kalian bisa ngetik aliasnya tinggal kalian spasi, tulis singkatannya, misal MK. Gunanya buat apa? Biar yang di bagian on ini kalian gak usah nulis tabel mata kuliah tuh mata kuliah, ini kan panjang. Ini bisa tak copy untuk menggantikan tulisan mata kuliah. Begitu juga dengan yang mahasiswa. Karena aku udah bikin singkatan mahasiswa dengan M, maka tabel mahasiswa bisa aku singkat menjadi M. Kalau KRS mah udah 3 huruf doang ya, nggak usah malas-malas. Nah, ini sama aja hasilnya. Jadi itu gunanya alias. Ini sama kayak bikin alias kayak gini. Jadi harusnya ada tulisan SS-nya, cuman kita bisa bikin lebih singkat tanpa tulis S. Jadi langsung mahasiswa spasi M, mata kuliah spasi MK, untuk menyingkat penyebutan di on-nya ini. Sebenarnya bisa juga buat menyingkat penyebutan yang ada di select ya. Misalkan KRS itu aku kepanjangan rasanya. Halo. Aku mau menyingkat KRS dengan K. Terus aku bisa ngefek juga ke yang bagian select. Yang di bagian atas ini kan aku panggil KRS ya, tabel KRS.nim. Ini kan dari tabel KRS kolom nim. Nah, aku rasa nulis tabel KRS 3 huruf itu kepanjangan. Aku hapuslah R sama S-nya. Terus juga yang di sini karena KRS kepanjangan, aku hapus juga KRS-nya jadi K. Ini ya, KRS aku singkat jadi K. Jadi aku manggil tabel KRS cuma tinggal K.nim sama K.kode.nk. Apakah ini error? Apa error? Kalau KRS.nim. Oke, kita nggak mau. Yaudah. Jadi bisanya cuma buat on doang guys. Kalau yang di MySQL dia nggak mau. Tuh, kenapa sih? Nah, ya buat tingkat yang ada di on lah, lumayan lah ya. Udah, gitu aja. Buat inner join ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain buat inner join? Anyone? Tidak?
Itu bisa Bang. Aku ingat dari lo. Oke, udah? Udah? Sampai sini ada. Perapiannya harus ditenggelamkan. Terus kalian kalau udah nyingkat, kalian kalau udah bikin singkatan dari sebuah tabel, pakailah singkatannya ya. Jadi misalkan ini mata kuliah udah mau singkat jadi MK, terus di sini kamu manggilnya masih mata underscore kuliah, itu jadi error. Karena dia udah nggak tahu apaan sih mata underscore kuliah. Aku taunya MK. Dia sekarang tahunya itu aliasnya. Jadi keep in mind kalau kalian memang bikin alias, yang kalian pakai itu ya nama aliasnya, nama pendeknya aja. Jangan pakai nama panjangnya. Gitu. Anggapannya Stefano Budi udah dipanggil Budi ya panggilnya Budi aja. Nggak usah Stefano Budi. Gitu. Misalnya. Itu buat inner join. Ada yang mau nanyain? Lagi? Error? Tidak. Oke. Terus ada dua tipe join lain. Ada left join sama right join. Kita bahas dulu yang left join. Buat yang left join itu contohnya gimana? Aku misalkan di sini nanti mau nampilin semua data mahasiswa, biar EK itu juga tampil di data kita. Kalau sekarang kan kita nggak peduli ya, EK itu tampil atau enggak, karena kita maunya semua mahasiswa yang sudah melakukan KRS. Nah, tapi ada data mahasiswa kita yang ternyata tuh tidak melakukan KRS, tapi dia terdaftar sebagai mahasiswa kita. Caranya gimana mau nampilin mahasiswa tersebut? Pakailah left join. Jadi di sini yang di bagian kiri itu adalah nanti yang kita sebutin duluan. Gimana? Maksud yang sebutin duluan itu adalah yang kita sebutin di bagian from. Sekarang kan yang disebutin duluan KRS. Nah, tapi kalau kita nanti mau nampilin data semua mahasiswa, nggak peduli yang dia udah KRS atau belum, berarti kita harus membuat mahasiswa itu disebutin pertama kali. Jadi di bagian kiri anggapannya. Kan kalau kita nulis di query itu tuh. Kalau kita nulis di query itu kan from sebuah tabel baru join kan. Jadi yang di sini tuh yang disebut left, tabel yang di bagian kiri, yang join itu yang di bagian kanan, yang right. Biar kita bisa nampilin data mahasiswanya semua, berarti kita harus masukin tabel mahasiswa itu sebagai left. Jadi from mahasiswa, dia ini adalah left. Terus joinnya baru joinin ke KRS, dia jadi yang right. Gitu. Berarti nanti kita pakainya juga harus from mahasiswa left join KRS. Ini baru nanti kita bisa nampilin semua data mahasiswa kita, nggak peduli mereka KRS atau enggak. Terus yang bawahnya baru nanti dijoinin lagi dengan mata kuliah. Kita coba query. Jadi goals kita sekarang adalah untuk belajar left join. Left join itu konsepnya adalah maksudnya kalau kita punya from-nya itu adalah tabel yang dianggap left. Baru yang disebutin di dalam join itu adalah sebuah tabel yang dianggap jadinya right. Kalau left join berarti kita akan mengutamakan tabel yang kita anggap left itu semuanya harus tampil. Jadi di left join semua data yang ada
di tabel lab harus tampil. Query-nya bisa kalian copy aja dari atas sih sebenarnya, daripada kalau malas ngetik. Bentar ya, aku sampai copy yang atas ya. Nih, kita join. Jadi from ini pakainya live join ya berarti ya, live join. Pakainya live join ya, berarti kalau mau ngetik live join harus ditulisin live-nya. Bahaya banget kamu. Kamu Budi. Oke, yang di inner join tak komen aja biar tidak mengganggu. Kita fokus ke live join kita. Nah, sekarang yang mau kita ganti dari tabel yang tadi kita bikin itu adalah buat bagian from ke bawah. Jadi ini kalau mau dihapus saja, kita bikin ulang. So, yang udah aku sebutin tadi, karena kita mau bikin live join dan mau nampilin semua data mahasiswa kita, berarti data mahasiswa kita, tabel mahasiswa kita harus disebutin pertama. Harus disebutin yang di bagian from. Kita panggil dulu mahasiswa. Misal mau sikat jadi M ya. Terus baru kalian live join dengan apa? Dengan data KRS berarti kan? Dengan data KRS. Ini sama kayak yang tadi sih, on-nya itu sama kayak yang tadi. Ini kalian kebalik-balik juga nggak apa-apa yang bagian on. Jadi kayak KRS on KRS.nim sama dengan m.nim itu sama aja kayak m.nim sama dengan krs.nim. Jadi yang ada di dalam on, yang ada di on itu bolak-balik apa-apa. krs.nim c gm.nim atau m.nim c krs.nim itu enggak masalah. Jadi bolak-balik it's okay. Dengan hal ini kita bisa menampilkan nanti semua mahasiswa itu bakal tampil pasti karena dia pakainya live join. Nah terus gimana kok buat yang mata kuliah, kan di sini belum kita joinin. Nah itu tergantung kebijakan kita. Misalkan kita mau, aku mau nih pokoknya semua mahasiswa yang belum pernah KRS, meskipun dia belum pernah KRS tetap tak tampilin mahasiswanya siapa. Terus mata kuliah gimana? Mata kuliah misal kita nggak peduli mata kuliah gimana, ya bisa aja langsung ditampilin join mata kuliah gitu ya. Cuma dalam hal ini misalnya nggak usah ribet-ribet, berarti tak hapus saja yang apa ya? Yang kode mata kuliah aja hapus saja guys. Kode mata kuliah sama mata kuliah hapus saja. Biar kita nggak usah masukin. Nah, ini ya. Sekarang kita tampil tuh. Atau kalau mau nampilin nilai boleh deh. Kalau di sini kan KRS ada nilai ya. Kita bisa nampilin KRS dot nilai huruf. Nilai huruf tuh nilainya dia di mata kuliah tersebut. Misalkan A, B, C, D, E itu ada di KRS. Nah ini tampilnya seperti ini. Jadi kita punya Andi, Budi, Citra, Dewi, kan dia kuliah, dia daftar KRS dan udah nyelesain kuliahnya, udah keluar nilai. Tapi si Eka ini mungkin cuti, jadi dia nggak daftar KRS ke sebuah mata kuliah. Makanya di sini dia muncul namanya cuman ID sama NIM-nya sama nilainya 0, semuanya 0, karena dia nggak terdaftar tuh di tabel KRS. Cuman dia terdaftar di tabel mahasiswa. Karena mahasiswa itu konsepnya tadi live join, dia bakal tetap ditampilin.
dia tetap bakal muncul, terus kolom yang lain diisi nul. Jadi gitu ya konsepnya left join itu, dia bakal mengutamakan data yang dia punya semuanya harus tampil pokoknya. Nah terus gimana kalau dia nggak ada di tabel yang lain yang dijoinin? Yo wes isinya dinulin aja, dikosongin aja di sini. Ada yang mau ditanyain sampai sini buat left join? Enggak? Oke, langsung aja ya, tinggal bentar. Aku mau lanjut buat right join. Ini tak komen lagi. Right join itu sama aja konsepnya. Ini jarang banget dipakai karena konsepnya sama aja kayak left join gitu loh. Cuman kebalikan aja. Kita pakai right join sekarang. Nah, kalau di right join itu sama kayak tadi, kita pakainya from juga kan, from-nya itu kalian isi tabel yang dianggap left. Baru yang di right join itu isilah tabel yang dianggap right. Jadi nanti dia bakal mengutamakan semua data di tabel yang dianggap right harus tampil. Misalkan case-nya kita sekarang itu adalah kita mau nampilin semua mata kuliah dan siapa aja yang ngambil. Dalam kasus kita itu ada kasus di mana bisa aja ada matkul yang enggak diambil mahasiswa satupun. Misalnya apa ya? Misalnya memasak, enggak ada yang mau ngambil mata kuliah memasak. Itu bisa aja. Atau kalau di mata kuliah ini aku enggak hafal sini apa aja enggak tampil. Udah, dari ketik. Sambil aku ngetik query-nya ya. Jadi buat yang di sini kita mau nampilin misalkan langsung aja ya, nanti tak singkat MK kode mata kuliahnya, terus nama mata kuliahnya juga, terus nih mahasiswa yang ambil KRS dan nilai hurufnya. Jadi from mata kuliah MK right join KRS K on MK dot kode mata kuliah sama dengan K dot sorry. Kalau yang right join ini from-nya tetap tabel yang dianggap right, jadi yang di atas malahan. Ini yang 15. Kebalikannya ya, yang right join tadi kan from-nya kalau left join itu yang from itu adalah tabel yang dianggap left. Tapi yang sekarang yang di from itu adalah tabel yang kalian anggap right. Jadi semua yang kalian sebutin dalam tabel from itu harus ditampilin. Dalam kasus ini kita misalkan mau nampilin semua mata kuliah, berarti kita nampilnya from mata kuliah karena kita mau nampilin pokoknya semua mata kuliah harus tampil. Baru kita joinin dengan KRS. KRS itu kan mata kuliah yang beneran diambil oleh mahasiswa. Gitu. Ini yang kita anggap kan ini. Tabel mata kuliah dianggap right. Kita bisa join.
Nah, kalau di sini kebetulan semua mata kuliahnya diambil, berarti mata kuliah basis data itu diambil oleh tiga mahasiswa ya, 1, 2, 3. Algoritma 1 mahasiswa, Jarkom 1 mahasiswa, Sistem Enterprise 1 mahasiswa. Ini tambahan aja right join itu. Jadi dia kebalikannya left join. Kalau biar lebih gampang sebenarnya contohnya kayak gini. Ini aja contohnya kalau mau lebih gampang. Ini tuh adalah kebalikan persis dari left join yang tadi kalian bikin. Tadi kan left join itu kita bikinnya kayak gini ya. From mahasiswa left join KRS, ya kan? Yang kalian sebutin di from kan mahasiswa. Berarti mahasiswa pokoknya kalian harus tampilin duluan. Nah, di sini juga bisa aja kalian balik jadi from KRS right join mahasiswa. Itu hasilnya bakal sama. Jangan-jangan dia mau balik bikin ini guys. Jangan-jangan dia mau balik guys. Sama aja sih, sama aja. Mau kalian boleh balik sama aja. Pilih salah satu. Terus kita lanjut buat union. Jadi left join right join itu ini mungkin bakal keluar di soal UTS, final exam, tapi pasti udah dikasih keterangannya kalau misalnya pakai left join atau right join. Pasti udah bakal dijelasin. Yang terakhir itu ada namanya union. Nah ini terakhir ya, ada namanya union. Sebenarnya ada 3, ada union, ada intersect sama except. Itu gambarnya kayak gini. Ini dia bukan join ya, dia mirip join tapi dia bukan join. Jadi union itu dia gabungin semua unique rows dari left and the right query. Ada 2, union top itu berarti harus unique. Kalau union all itu duplikatnya tetap ditampilin semua. Kalau intersection berarti dia ngambilnya tengah-tengahnya doang nih kayak inner join. Yang unique row dari keduanya. Ada yang unik itu namanya except. Except itu dia cuma ngambil berarti yang dikecualikan. Langsung ke contoh aja biar paham, karena kalau dari gambar kayak union susah dipahami. Union misalkan di sini kita mau gabungin daftar NIM dari matkul IF 101 dan IF 102. Tapi harus union. Caranya bikin union itu gampang sebenarnya. Kalian bikin select 2 kali. Berarti kita bikin select dulu yang pertama, select NIM from KRS where kode mata kuliah itu misalkan yang ini EF 101. Kita union dengan hal yang sama tapi MK-nya beda.
sorry, tak, yang atas tak komen sih. Nih, jadi union itu dia menggabungkan, dua select, tapi cara selectnya harus sama. Misalkan select yang pertama itu dia selectnya satu kolom doang, name. Terus syaratnya misalkan yang ini kode mata kuliahnya harus IF101. Nah, terus yang di select yang kedua juga harus satu kolom doang dan biasanya kolomnya sama persis name. Cuman syaratnya di sini misalnya beda. Di sini mata kuliah nilai daftar name dari kode mata kuliah yang IF102. Dia gabungin ke dalam satu tabel. Jadi nanti kita punya dapat satu tabel isinya satu kolom doang name, di mana itu adalah kumpulan name dari orang-orang yang ikut mata kuliah IF101 sama IF102 digabung. Jadi union kayak namanya itu cuma gabungin data dari dua query yang mirip. Kunci suksesnya union itu yaitu kunci suksesnya adalah harus gabungin dengan kolom yang sama. Jadi kalau di slide yang pertama dia gabunginnya itu name, jadi slide yang kedua juga harus name. Kalau yang di sini ada nama sama name, yang di bawah berarti juga harus nama sama name. Gitu. Jadi data yang kalian gabungin itu harus sama. Atau ini misalnya ini kita run dulu aja deh. Nah, ini kita dapat NIM anak-anak yang kuliah di IF101 sama IF102. Ini NIM-nya mereka. Oh, berarti ada mahasiswa 1, 2, 3 yang ikut. Ini bakal error kalau misalkan select yang bagian atas nih ya. Ini kan select yang bagian atas nih sebelum kata-kata union. Itu kolomnya beda. Misalkan aku mau nampilin ID KRS-nya sama NIM, tapi yang bawah cuma NIM tok. Tak go, ini bakal error. Nah, dia bilang the use select statements have a different number of columns. Jadi kalau mau union itu jumlah kolomnya harus sama. Sebenarnya jumlahnya tok yang harus sama. Tapi biasanya dia bakal kepake kalau nama kolomnya juga sama persis. Jadi kita bisa gabungin dua select untuk filter yang berbeda. Kan di sini filternya mata kuliah 101, ini 102. Tuh. Kalau kalian nggak mau unique, kita bisa pakai union all. Union all itu nanti datanya duplicate. Nih, misalkan ada satu mahasiswa yang ikut di dua mata kuliah di IF101 sama 102. Dia muncul dua kali nih. 21001 sama 2101 munculnya dua kali. Jadi kalau union all, kalau union tok itu unique. Kalau union all itu non unique. Dah. Terus kalau buat intersect sama exact kalian bisa baca-baca aja. Ini nggak pernah keluar di kuis. Jadi yang penting kalian ngertiin dulu aja union. Udah sih, gitu aja. Buat union juga kalau di soalnya Galaxion udah dikasih penjelasan kalau soalnya memang butuh union. Jadi harusnya kalian tahu kalau data ini tuh perlu union gitu. Atau query ini perlu union, nanti kan udah tahu pasti. Udah sih, gitu aja. Ada yang mau tanyain? Jadi union beda sama join ya. Join kan select-nya cuma satu biji. Cuman from-nya ada from, ada join. Kalau union select-nya ada banyak, ada dua, biasanya ada dua. Ada satu select di union sama select yang lain.
Aku nyari. Ada yang mau ditanyain? Enggak? Boleh nggak? Aman? Kalau gitu mungkin sesi kita hari ini selesai. Kita presensi Bu ya Pak. Stephen Alexander King, Simon Zelotes, Restu Arti Pandu. Pandu? Enggak ada. Gregorius Andrew, Dionysius Der. Berarti kita udah 5 sesi. Lihat nama panjangnya. Oh. Lihat. Ya udah ngerjain daftar kelas. Sesi kita yang ke-6 itu bakal jatuh atau tiba di tanggal, sebentar, tak lihat deh. Tanggal 42. Ujiannya besok? Oh boleh. Boleh. Jadi harusnya di tanggal 9 Desember jam 3 sore ya. Jadi masih 3 minggu lagi dari sekarang, masih ada banyak waktu buat mempersiapkan diri buat final exam. Cara mempersiapkan dirinya gimana? Mungkin yang pertama ngerjain Galaxion sampai selesai berarti. Terus nanti aku harusnya bakal ngadain kelas tambahan buat kasih latihan tambahan juga buat final examnya. Gitu aja sih paling. Sisanya mah belajar sendiri aja. Enggak, apa lah. Apa ini ya? Nggak bisa. Ini ya. Soal mana ya? Ini soal nomor 19 kan pakai left join. Jadi udah jelas ya ini harus pakai left join. Soal nomor 20 harus pakai union. Di sini tuh yang bedain unionnya itu dari kata-kata combine ini. Ada kata-kata combine itu berarti dia harus di union. Ini kalau kalian baca dia unionnya cuma beda. Yang pertama itu dia minta select buat yang ada namanya wild, yang di bawahnya setelah yang kedua itu yang organik. Jadi simple. Apa pembedanya itu simple. Udah sih, gitu aja. Terima kasih teman-teman sudah ikut kelas hari ini. Boleh beres-beres, silakan pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Takut banget sih tadi Pak foto yang gila sakit banget. Aku kirim ke Ican boleh.